ini saya akan membahas mengenai salah satu materi dari mata kuliah seminar KSDan, yaitu notulen. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan merincikan yaitu mengenai pengertian notulen. Nah, apa sih itu notulen? Notulen adalah risalah atau catatan perjalanan suatu kegiatan, baik kegiatan rapat, kegiatan seminar, kegiatan diskusi, ataupun kegiatan sidang yang dimulai dari awal hingga akhir acara yang ditulis oleh seorang penulis. Nah, notulen ini bertujuan untuk menyampaikan kepada peserta maupun pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil diskusi. Nah, selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri notulen. Sebelum masuk ke dalam ciri-ciri notulen, kita harus tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan ciri-ciri? Ciri-ciri adalah sebuah tanda atau yang memberi kekhasan pada sesuatu hal, dengan maksud agar mempermudah seseorang dalam mengenali sesuatu hal tersebut. Nah, untuk notulen yang baik juga memiliki ciri-ciri. Nah, yang mana ciri-ciri notulen yang baik? Yang pertama yaitu harus bersifat ringkas dan padat, yang mana pada setiap pencatatan dilakukan dengan ringkas dan di sini tidak boleh dengan bertele-tele. Selanjutnya di dalam ringkasan tersebut harus merangkup isi, substansi dari perkataan atau pendapat serta gagasan yang dianggap penting, sehingga pembaca mampu memahami dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Sedangkan untuk ciri-ciri notulen yang kedua yaitu bersifat sistematis, yang mana setiap pencatatan dilakukan dengan cara teratur atau terperinci dari awal sampai akhir dan satu sama lainnya itu harus memiliki keterkaitan. Nah, selanjutnya yaitu hal-hal yang harus diperhatikan notulis dalam membuat notulen. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan notulis yang pertama yaitu notulis harus mampu mendengar dengan baik apa yang sedang dibicarakan. Nah, yang kedua, notulis harus mampu memilih setiap pembicaraan dan menulis hal-hal yang penting saja. Nah, jadi di sini notulis tidak menulis semua pembicaraan, tetapi hal-hal yang penting saja. Nah, yang ketiga, notulis harus mampu menulis dengan tepat dan benar pembicaraan yang mudah dipilih itu. Nah, sedangkan yang keempat, seorang notulis juga harus cepat mencatat hal-hal tersebut dengan bahasa yang baik, yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia ataupun yang sesuai dengan kaidah bahasa asing. Nah, yang kelima, seorang notulis juga harus mampu menguasai metode pencatatan stenografi atau yang biasa juga disebut dengan mencatat cepat. Nah, yang keenam, seorang penulis harus mampu mengemukakan pikiran-pikiran secara ringkas dan tepat juga. Selanjutnya yaitu ada susunan notulen. Susunan notulen bertujuan agar notulen tersebut dapat tersusun rapi dan sistematis. Jadi di sini notulen tidak sembarang disusun, tetapi ada sistematis dari penyusunan notulen tersebut. Nah, apa aja sih yang terdapat dalam susunan notulen? Nah, yang pertama yaitu ada kepala notulen. Nah, kepala notulen di sini merupakan bagian dari yang pertama kali yang harus diingat dan tidak boleh nih tertinggal. Nah, dalam kepala notulen ini juga memiliki susunan-susunan sistematis. Yang pertama yaitu ada nama atau tema yang akan dibahas. Yang kedua ada hari dan tanggal pelaksanaan acara tersebut. Yang ketiga ada waktu pelaksanaan acara. Yang keempat ada tempat pelaksanaan acara. Dan yang kelima juga menyertai unsur-unsur yang terlibat dalam acara tersebut. Misalnya seperti ketua dan wakil ketua pelaksana. Nah, susunan notulen yang kedua yaitu harus ada isi notulen, yang mana isi notulen merupakan bagian yang dianggap penting dalam kegiatan. Kenapa tidak boleh ada yang tertinggal? Karena ini merupakan hal-hal yang harus terdapat di dalam notulen tersebut. Nah, sedangkan susunan sistematis dari isi notulen ini adalah yang pertama ada kata pembukaan, yang kedua ada pembahasan, yang ketiga ada pembacaan keputusan, dan yang keempat ada jam dari penutupan tersebut. Nah, selanjutnya juga ada penandatanganan serta daftar hadir dan bagian akhir dari notulen tersebut.
Nah, itulah penjelasan singkat dari saya mengenai notulen yang merupakan salah satu materi dari mata kuliah seminar keSDN. Nah, saya juga mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau materi yang saya sampaikan kurang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.